Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan mengambil mushaf ya, agar kita bisa baca sama-sama ya, ayat-ayat Al-Quran beserta makna dan terjemahnya, sehingga interaksi kita bisa lebih intensif dalam belajar, memahami, mengerti, dan mengambil pelajaran serta nilai-nilai dari ayat-ayat yang kita baca. Yang membawa gadget ya, aplikasi Al-Quran atau sejenisnya, terjemah atau tafsir, silakan juga dibuka agar kita bisa sama-sama membaca ayat-ayat suci dan kemudian kita bisa sama-sama mencoba untuk saling memberikan kontribusi terhadap pemahaman kita terhadap Al-Quran yang kita baca ini. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah memasuki kisah yang keempat dalam surat Al-Kahf, yaitu kisah Dzulqarnain. Sudah kita bahas sekilas siapa sebenarnya Dzulqarnain, tapi intinya selama tidak ada riwayat, Al-Quran tidak menyebutkan dan tidak ada riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW atau disepakati oleh para sahabat dan umat Islam setelahnya, maka semua itu tidak bisa kita jadikan dasar yang dapat memastikan siapa sebenarnya sosok Dzulqarnain. Yang pasti Dzulqarnain yang disebutkan dalam surat Al-Kahf itu ada di ayat yang ke-83 ya. Silakan yang membaca mushaf dibuka di surat Al-Kahf ayat 83. Nah, Dzulqarnain yang disebutkan di situ itu dipastikan adalah seorang pemimpin yang luar biasa besar kemampuannya, kekuasaannya, dan beliau adalah seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca ayat-ayat di surat Al-Kahf yang menjelaskan tentang Dzulqarnain ini, kita bisa memastikan dari situ bahwa Dzulqarnain adalah seorang yang bertauhid, beriman, dan adil. Jadi kalau ada orang berpendapat apakah Dzulqarnain itu si fulan dan si fulan, apakah Alexander the Great ya, Alexander dari Macedonia Yunani atau yang lain, selama mereka tidak bisa dipastikan sebagai seorang raja yang mukmin, yang beriman kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah, yang berlaku adil dalam menjalankan kekuasaannya, maka dipastikan Dzulqarnain bukan itu. Karena sifat-sifat Dzulqarnain yang disebutkan dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu adalah seorang raja yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan seorang yang menebarkan dakwah serta keadilan. Di luar itu yang menyimpang dari itu dipastikan bukan. Ya, apapun argumentasinya. Ini. Nah, kita kemarin sudah bahas pula ya, bahwa Dzulqarnain itu, jadi kalau kita baca surat Al-Kahf sebenarnya ada 3 tipologi pemimpin, tipologi raja yang disebutkan dalam surat Al-Kahf ini. Yang pertama adalah raja yang zalim, yang lalim, yang kerjaannya itu mengejar-kejar orang yang beriman. Itu rajanya yang berkuasa pada zaman Ashabul Kahf. Meskipun raja di situ tidak disebutkan secara eksplisit, tapi secara talmih, isyarat. Di situ ada seorang raja yang kerjaannya memburu orang-orang yang beriman. Dia zalim. Kemudian ada raja yang kedua disebutkan, kata Malik disebutkan di situ, yaitu dalam kisah Musa dan Khidir. Nah, raja yang kedua ini tipologinya adalah tipologi raja yang koruptif. Dia memakan harta, mengambil milik orang lain secara paksa. Nah, yang ketiga ini adalah Dzulqarnain, seseorang yang disebutkan dalam ayat-ayat ini, ciri-cirinya secara umum ya, kalau kita pahami ayat-ayat itu,
kita pahami bahwasanya dia adalah seorang yang bertauhid dan menebarkan dakwah Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keadilan dan lain-lain yang akan kita baca insyaallah nanti. Nah, dia itu disifati dalam ayat yang ke-84. Kita sudah bahas wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna makanna lahu fil ardi. Benar-benar diberikan kekuatan, kekuasaan yang sangat solid di muka bumi ini. Dan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sabab untuk mencapai segala sesuatu. Kemarin sudah kita bahas, kata sababun itu aslinya dalam bahasa Arab artinya adalah tali. Kalau kita menurunkan ember ke sumur untuk bisa ember itu mencapai ke dasar sumur, kemudian kita bawa lagi ke atas untuk mengambil air, maka talinya itu disebut sabab. Maka dari itu kemarin juga kita sudah singgung, Rasulullah SAW pernah berfirman, Inna hadzal Qur'ana sababun torfuhu bi aidikum. Torfuhu bi yadillah wa torfuhu bi aidikum. Al-Quran ini adalah ibarat seutas tali. Torfuhu bi yadillah, satu ujungnya ada di tangan Allah, wa torfuhu bi aidikum, dan ujung satunya lagi ada di tangan-tangan kita. Jadi Al-Quran ini itu disebutkan oleh sebuah riwayat hadisnya hadis hasan, bahwa Quran ini itu adalah tali yang menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ujung satunya di tangan Allah dan ujung satunya lagi ada di tangan kita, di depan kita ini. Jadi kita bisa kalau mau tersambung kepada Allah ya dengan ini, dengan Al-Quranul Karim. Nah, karena itu, karena sebab itu artinya tali adalah menghubungkan, bisa menyampaikan seseorang kepada satu hal lain atau menyambungkan satu hal dengan yang lainnya, maka semua hal yang bisa mengakibatkan satu hal lainnya disebut dengan sabab. Jadi kalau kita misalnya orang lulus ujian sebabnya karena rajin misalnya, itu sebab, karena dengan rajin belajar dia mengantarkan dia kepada tujuan dia, yaitu untuk bisa lulus, mendapatkan ilmu dan lulus dari ujian. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan min kulli syai'in sababa, memberikan sebab-sebab yang memungkinkan Dzulqarnain mencapai apa-apa yang dia inginkan, mencapai apa-apa yang dimaui. Jadi segala sumber daya itu Allah mudahkan kepada Dzulqarnain. Makanya kemudian ayat yang berikutnya nanti mengisahkan tentang satu sebab, satu sumber daya yang dilalui, jalan yang dilalui oleh Dzulqarnain menyampaikan beliau ke ujung barat, di mana matahari terlihat terbenam di situ. Di satu air, ya, entah itu lautan, ada yang menyebutnya sungai, bisa, yang jelas di situ ada air, ada lumpur hitamnya di situ. Tempatnya di mana wallahu a'lam. Al-Quran tidak menyebutkan, dan tidak ada satu riwayat sahih pun yang menyebutkannya. Para ilmuwan ada yang mengatakan itu ada di ujung Afrika, karena dia daratan yang nyambung dari Asia ke Afrika. Disitulah orang bisa sampai pada ujung paling barat, ketemu dengan lautan Atlantik berarti ya, melihat matahari terbenam seakan-akan di situ. Ada yang menyebut air yang ada lumpur hitamnya itu ada di sungai Amazon. Wallahu alam, itu kita tidak bisa memastikan itu, karena memang tidak ada dasar satupun yang sahih yang bisa dijadikan pegangan. Ini. Nah, kemudian dalam perjalanannya ke barat itu, Dzulqarnain tugasnya itu menebarkan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa orang yang berlaku zalim, dia akan berikan sanksi. Siapa-siapa yang berlaku baik, beriman dan beramal soleh, maka dia akan berikan kemudahan, dia akan berikan pelayanan yang terbaik. Ini tugasnya Dzulqarnain. Ya, itu ayat sampai ayat 88. Nah, kita masuk ke ayat berikutnya, ayat ke-89. Silakan dibuka sama-sama. Tsumma atba'a sababa. Kemudian Dzulqarnain mengambil atau menempuh satu sebab di antara sebab-sebab yang Allah siapkan untuk beliau, yaitu menempuh satu perjalanan ke arah yang berbeda dibanding arah sebelumnya, yaitu ke ujung di mana matahari terlihat seakan-akan terbenam di situ. Kata Maghrib, ya, kita kalau mengenal pemilahan geografis dunia itu ada yang punya Maghrib. Maroko itu disebut dalam bahasa Arab sebagai Maghrib, tempat di barat di mana matahari itu terbenam, karena dia paling barat dari sisi geografi di Afrika. Makanya disebutnya Maghrib, Maroko, bahasa kitanya Maroko, tapi dalam bahasa Arab itu Al-Maghrib.
Nah, tsumma atba'a sababa. Kemudian Dzulqarnain itu melakukan perjalanan ke arah yang berbeda, yaitu arah ke timur, ke arah terbitnya matahari. Maka disebutkan hatta idza balagha matli asyamsi. Maka atau hingga ketika dia Dzulqarnain telah sampai matli asyamsi di tempat di mana matahari terbit. Sekali lagi kata matli asyamsi atau maghrib asyamsi itu adalah satu redaksi yang digunakan untuk menggambarkan apa yang orang lihat, bukan hakikatnya. Karena matahari hakikatnya nggak terbit dari balik lautan atau terbenam dari ke dalam lautan, tidak. Tapi dalam pandangan manusia, kalau kita ke Parangtritis misalnya, lihat seakan-akan matahari terbenam ke dalam lautan di situ. Itu seakan-akan dalam pandangan manusia seperti itu, dan dibahasakan oleh Al-Quran seperti itu. Ini artinya apa? Kalau kita membahasakan satu hal yang dalam bahasa itu menunjukkan satu hal yang umumnya dipahami manusia, itu nggak apa-apa selama hakikatnya diketahui. Misalnya kayak dokter bisa menyembuhkan penyakit, selama itu hanya menggambarkan aspek dokter itu bisa menyembuhkan dalam arti bukan hakikatnya, itu tidak apa-apa. Tentu yang menyembuhkan Allah, tapi dia dalam arti pandangan kita itu adalah dia menyembuhkan penyakit. Atau sebarang siapa hemat atau barang siapa belajar rajin dia akan lulus ujian. Kan yang membuat lulus Allah Subhanahu wa taala. Kan bahasa itu tidak bahasa yang menyalahi tauhid, enggak. Itu bahasa yang selama diketahui hakikatnya, bahwa itu bukan hakikatnya, tapi untuk menggambarkan satu persoalan dalam persepsi manusia pada umumnya. Dan Al-Quran memakai itu karena hakikatnya semua orang sepakat bahwa matahari itu tidak terbenam ya di tempat itu, bukan, tapi seakan-akan dalam penglihatannya di situ matahari terbenam. Makanya Al-Quran kemarin menggambarkan di mana Dzulqarnain melihat matahari terbenam fi ainin hami'ah, tenggelam di dalam air yang memiliki lumpur hitam. Apa iya matahari masuk ke situ? Kan enggak. Ini berarti Al-Quran menggunakan bahasa dalam artian yang ditangkap secara persepsi oleh manusia pada umumnya seperti itu. Begitu ya. Nah, ini ayat yang ke-8, ayat yang ke-90 ya. Dzulqarnain sampai kepada satu tempat di mana disitulah matahari terbit. Dalam penglihatan manusia seakan-akan matahari muncul di situ. Jepang misalnya karena di ujung timur disebut dengan negeri matahari terbit. Padahal yang matahari tidak terbit dari Jepang. Ya kan? Itu. Dan semua orang nggak ada yang menolak Jepang matahari terbit, ya udah, itu dipahami karena dia paling timur gitu maksudnya. Ya. Hatta idza balagha matli asyamsi. Ketika Dzulqarnain mencapai tempat terbitnya matahari. Di mana ini tempatnya? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan di mana tempatnya. Yang jelas dia di ujung timur. Entah di ujung timur bagian mana, wallahu a'lam. Yang jelas di tempat itu seakan-akan matahari terbit dari situ. Karena adalah ujung daripada daratan yang dia bisa melihat matahari seakan-akan terbit dari situ. Yang Al-Quran tidak jelaskan, ya sudah, kita biarkan begitu. Wajadaha tatlu'u ala qaumin. Dzulqarnain mendapati matahari, kembali ke matahari, tatlu'u ala qaumin. Dia terbit di atas satu kaum. Lam naj'al lahum min duniha sitra. Yang dimana kaum itu kami tidak menjadikan, lam naj'al, kami tidak membuatkan untuk mereka atau menjadikan untuk mereka lahum, bagi mereka min duniha, dari sinaran pancaran matahari itu sitra, satu pelindung atau penutup atau tabir. Ini para mufasir juga berbeda pendapat. Maksudnya apa? Satu kaum yang dia itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tabir atau pelindung dari sinar matahari. Sebagian mufasir mengatakan maksudnya adalah kaum ini adalah kaum yang relatif agak primitif. Sehingga mereka ini tidak bisa, peradaban mereka tidak mengenal membangun rumah yang bisa melindungi mereka dari sinar matahari, dan juga belum memiliki peradaban untuk membuat baju. Zaman sekarang pun kan masih ada orang-orang yang tidak pakai baju.
Ya seperti di ujung timur Indonesia kan ada juga kan, yang sebagian yang memang nggak pakai baju. Jadi tidak terlindung tubuh mereka secara umum dari matahari. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Allah memberikan redaksi bahwa Dzulqarnain bertemu dengan satu kaum yang kaum itu oleh Allah belum dijadikan untuk mereka pelindung tabir dari sinar matahari. Jadi kalau ada yang mufassir sekali lagi memaknainya kelompok yang boleh dibilang primitif, ya, atau peradabannya belum maju sampai mereka belum memiliki peradaban membangun rumah yang bisa melindungi mereka dari cahaya matahari di waktu siang, dan juga belum memiliki peradaban membuat pakaian. Namun ada juga yang mengatakan, ya, maksudnya adalah bahwa kaum atau komunitas ini berada di satu tempat yang dengan karena situasi lingkungan tempat itu tidak memungkinkan mereka untuk berlindung dari matahari. Ada yang mengatakan juga, mufassir mengatakan itu ada di tempat di satu titik di mana siang harinya itu bisa panjang, sehingga seakan-akan dalam mayoritas waktu yang berjalan itu mereka selalu mendapatkan sinar matahari. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu mana yang lebih benar karena Al-Quran tidak menegaskan mana yang dimaksud, tapi maknanya adalah bertemu dengan satu kaum yang mereka tidak diberikan penutup tabir siter dari cahaya matahari. Ini juga bagi sebagian mufassir ya, dimaknai bahwasanya seorang pemimpin itu dia ke barat, ya, menempuh satu perjalanan ke barat, dia ke timur itu sampai ke tempat-tempat itu belusukan ke tempat yang kalangannya pun kalangan yang tidak berperadaban, peradabannya masih rendah, atau kelompok yang belum punya peradaban tinggi yang sehingga mereka belum bisa mendapatkan pelindungan dari cahaya matahari. Allah alam bishawab. Ini para mufassir berupaya untuk mencoba memahami secara lebih dalam tentang ayat ini dengan ijtihad masing-masing. Ini kadzalika, demikianlah. Kadzalika ini dimaknai dengan beberapa makna. Yang pertama adalah maksud kadzalika, demikianlah itu maksudnya adalah demikianlah Dzulqarnain itu melakukan perjalanan ke ujung barat, kemudian melakukan juga perjalanan ke ujung timur. Kadzalika, demikianlah dia melakukan hal yang sama sebagaimana dia melakukan hal yang dia lakukan ketika dia melakukan perjalanan ke barat. Apa yang dia lakukan dia ke barat? Dia menjalankan dakwah Allah Subhanahu wa taala, menegakkan keadilan. Dia mengatakan qala amma man dzalama fasaufa nu'adzibuhu tsumma yuraddu ila rabbih fa yu'adzibu adzaban nukra. Jadi coba bapak-bapak semuanya yang baca mushaf bisa dilihat ya. Yang ke barat dijelaskan di situ ada satu aktivitas yang dilakukan oleh Dzulqarnain, tapi yang ke timur kan dia hanya bertemu dengan satu kaum yang tadi sifatnya tadi diberikan gambaran yang tidak tertutup, terlindung dari matahari. Terus lantas apa yang dilakukan oleh Dzulqarnain? Kan nggak ada di situ kan? Hanya setelah itu datang kalimat kadzalika, demikianlah. Nah itu oleh para mufassir dimaknai bahwasanya demikianlah apa yang dilakukan Dzulqarnain saat dia berjalan ke arah barat itu, menebarkan dakwah Allah Subhanahu wa taala, menebarkan keadilan yang mengatakan barang siapa yang berlaku zalim, aku akan berikan sanksi buat dia. Barang siapa beriman beramal soleh, dia akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah, dan aku akan katakan yang berikan kemudahan kepada mereka. Maka yang demikian pula lah dilakukan oleh Dzulqarnain kepada atau dalam perjalanan dia ke timur, begitu ya. Itu para mufassir memaknai demikian. Namun juga bisa dimaknai bahwa kadzalika itu kembali demikianlah, bahwasanya perjalanan ke barat dan ke timur ini adalah simbol dua arah yang memang dari ujung sana. Kemudian datang ayat setelahnya, ya demikianlah itu ceritanya. Qad wa qad ahadna bima ladayhi khubra, dan sungguh kami telah meliputi, wa qad ahadna bima ladayhi, terhadap segala sesuatu yang terjadi terhadap Dzulqarnain. Apa yang meliputi khubra? Informasi, pengetahuan, berita, kabar tentangnya itu. Jadi demikianlah ya cerita Dzulqarnain berjalan ke barat dan ke timur itu dengan perjalanan yang sangat jauh itu.
Itu semuanya itu berada dalam liputan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini mengisahkan kisah Dzulqarnain hanya secuplik saja, hanya satu fragmen atau 2-3 fragmen saja, itu tidak berarti Allah tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Dzulqarnain. Wa qad ahatna bima ladayhi khubra. Semua yang terjadi dengan pemimpin yang hebat ini, yang melakukan perjalanan jauh ke barat, ke timur, dalam jarak yang sangat jauh itu, wa qad ahatna bima ladayhi khubra. Sesungguhnya Allah itu meliputi ilmunya, meliputi pengetahuannya, meliputi kabarnya, meliputi informasi sedetail-detailnya tentang Dzulqarnain itu. Tidak ada sedikit pun yang luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemarin kita sudah bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad, "Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Katakanlah wahai Muhammad, aku akan ceritakan kepada kalian secuil dari kisah Dzulqarnain yang memberikan dzikra, yang bisa memberikan faedah kepada kalian. Bukan semuanya diceritakan. Hanya fragmen-fragmen tertentu yang memang dimaksudkan ingin Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang-orang yang bertanya kepada beliau tentang Dzulqarnain, wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain kemarin itu. Ini, ya. Itu. Namun ada makna lain juga yang sebagian mufassir pahami ini, wa qad ahatna bima ladayhi khubra, itu bahwasanya karena Allah mengetahui betul apa yang dilakukan Dzulqarnain dari ujung barat ujung timur itu. Allah mengawasi dan membimbing semua laku aktivitas yang dilalui oleh Dzulqarnain dalam sepanjang perjalanannya ke sana kemari itu. Wa qad ahatna bima ladayhi khubra. Jadi Dzulqarnain itu ya, sebagai seorang pemimpin yang ceritanya tadi itu, dia aktivitasnya, dia laku perbuatannya, perjalanannya, semua aktivitas dia di bawah pengawasan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna yang bisa kita pahami dari ayat yang ke-91, kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Selanjutnya, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangannya atau barangkali ada yang mendapat inspirasi dari ayat ini, silakan angkat tangan, sampaikan saja. Ya, kita di sini saling memperkaya. Kita coba diskusikan makna ayat-ayat ini ya, sehingga kadang-kadang satu ayat itu dibaca oleh satu orang seahli apapun, ada saja yang luput dari dia. Makanya tafsir itu nggak pernah berhenti. Dari zaman dulu sampai sekarang itu orang menulis tafsir terus menerus, karena ada banyak hal yang luput oleh mufassir sebelumnya, tidak ditulis oleh dia sehingga ada orang melengkapi. Tapi masih ada kurang dilengkapi lagi. Ada sisi ini, sisi bahasa, ada sisi balaghahnya, ada sisi sainsnya, macam-macam. Saling melengkapi, tidak ada yang sempurna. Karena Al-Quran ini sesuatu yang tidak pernah habis digali nilainya. Siapapun yang menggali itu tidak akan mungkin dia bisa sempurna cara memahami dia dari ayat-ayat ini. Karena dia merupakan mata air yang tidak akan pernah habis airnya. Ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih gambaran aja atau pemikiran saya mengenai apa yang dilakukan Dzulqarnain tadi tentang dalam makhluk yang bernama Ya'juj Ma'juj. Nah, jadi dalam saya juga pernah membaca suatu hadis ya, bahwasanya Ya'juj Ma'juj ini itu adalah makhluk yang banyaknya itu luar biasa. Bahkan dalam di neraka satu manusia itu ada sekitar 999 Ya'juj Ma'juj. Jadi dalam pemikiran saya Ya'juj Ma'juj itu makhluk yang banyaknya itu luar biasa, bahkan hampir berapa ribu kali manusia. Ya, jadi sedangkan kalau hanya di dalam lingkungan tertentu yang ditutup dalam gunung aja itu dia cuma di gunung itu kecil sekali, ataupun lingkungan tempatnya kecil. Jadi dalam pikiran saya bumi ini adalah kan banyak rongga-rongga di bawah, rongga-rongga udara, rongga-rongga yang di dalam bumi itu. Nah, di situlah mereka itu berkembang biak dalam pikiran saya. Dan nanti suatu saat nanti Allah akan membukakan Ya'juj Ma'juj keluar, turun dan ke gunung-gunung yang tinggi.
dan hanya bukan satu gunung yang ada di tempat yang pernah ditempa oleh George tadi. Jadi seluruh gunung, jadi gunung yang tinggi itu di mana aja ada. Jadi pulau-pulau bumi yang istilahnya di sini ada nanti gunung Merapi itu tetap keluar-keluarnya yang di tempat gunung yang tinggi di situ akan keluar semua. Jadi dalam pemikiran saya selalu yang Jemaat adalah makhluk yang ada memang berada dalam pulau bumi yang banyaknya itu memang luar biasa banyaknya. Ya itu dalam pemikiran yang apa ya mungkin ya jumlahnya mungkin itu dan yang tinggi itu ada. Iya. Terima kasih Pak Ansori. Pak Ansori sudah bisa menebak apa yang akan kita bahas. Karena belum kita bahas ya dimajukan. Jadi insya Allah akan kita bahas. Gak apa-apa Pak. Terima kasih. Ya oke. Kalau gitu karena Pak Ansori sudah memberikan sedikit gambaran tadi, kita bahas ayat setelahnya yang akan bicara tentang Ya'juj Ma'juj. Oh ya, silakan Pak Doso. Oh ya, silakan Pak Ibnu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf Ustaz, saya ada bilang. Tadi ada satu kata mengatakan bahwa kisah Zulkarnain itu untuk menjawab pertanyaan dari umat Muhammad yang mungkin saya butuh sedikit penjelasan dari mana mereka tahu ya tentang kisah gambaran tentang Zulkarnain, sedangkan Quran saat itu belum turun. Dari mana mereka bisa mengetahui tentang ada Zulkarnain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah singgung kemarin ketika kita masuk ke ayat pertama dari kisah Dzulqarnain itu. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain itu adalah para mufassir menyebutkan orang-orang musyrikin Mekah yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Mereka tahu tentang Dzulqarnain karena dikabari orang ahli kitab. Jadi berita tentang Dzulqarnain itu tidak hanya diketahui oleh umat Nabi Muhammad melalui ayat ini atau hadis-hadis Nabi, tapi sebelumnya ayat-ayat yang turun kepada orang-orang ahli kitab sebelumnya, ya, orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani juga ada sebenarnya kisah tentang ini. Maka dari itu mereka, ketika mereka bertemu dengan orang kafir, orang kafir musyrik Mekah itu, mereka mengatakan coba tes itu. Orang yang mengaku Nabi yang namanya Muhammad itu tes, tanya dia tentang Dzulqarnain, ngerti nggak dia? Itu. Maka dari itu wayas'alunaka 'an Dzulqarnain, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang Dzulqarnain. Ya, itu jelas Pak Ibnu ya. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Oke. Kita lanjut ya. Tsumma atba'a sababa. Kemudian dia Dzulqarnain kembali menempuh salah satu jalan atau salah satu sebab yang Allah siapkan untuknya. Ini menyebut tsumma atba'a sababa, diulang lagi. Ini untuk menegaskan bahwasanya mengikuti sebab musabab itu adalah satu hal yang penting dalam kehidupan ini. Dzulqarnain meskipun dia itu dijadikan seorang raja oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang raja yang kuat, yang powerful, kekuatannya dan kekuasaannya solid di muka bumi, tapi dia atba'a sababa, mengikuti sebab, mengikuti satu jalan. Bukan terimanya ini enggak ya. Tapi dia mencapai tujuan-tujuan itu dengan atba'a sababa, mengikuti sebab-sebab yang Allah siapkan. Jadi di antara pelajaran penting daripada Dzulqarnain itu adalah kita itu sangat diminta untuk memperhatikan masalah sebab musabab ini. Sebabnya orang bisa pintar ya belajar, sebabnya orang bisa mendapat ma'isyah ya bekerja, kan begitu. Sebabnya orang bisa sukses yang bekerja dengan giat. Jadi harus begitu, ya, harus atba'a sababa. Ini ya. Ini Dzulqarnain tsumma atba'a sababa. Dia mengambil jalan yang lain lagi. Jadi kalau kata sabab, kalau ada satu kata diulang dalam Al-Qur'an atau diulang dalam satu konteks pembicaraan, dan dia kemudian diwujudkan dalam bentuk kata nakirah, maka kata itu adalah satu hal yang berbeda. Makanya kalau kita menyebut inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, al usrnya dibuat pakai alif lam, itu artinya usrnya satu, yusrnya itu nakirah. Maka karena itu yusrnya itu disebut dua, kata yusron itu dua hal yang berbeda. Jadi dalam satu kesulitan ada dua
kemudahan yang berbeda. Diambil dari itu tadi, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kalimat yang diulang-ulang, tapi dua-duanya tidak ditambahi alif lam. Atau yang kedua paling tidak tambahi alif lam, itu artinya yang kedua itu tidak sama dengan yang pertama disebut. Kata sababan di sini disebutkan 3 kali yang berbeda-beda. Itu artinya itu adalah sebab-sebab yang berbeda-beda. Yang satu arah itu ke barat, sebab yang pertama. Sebab kedua adalah perjalanan menuju ke timur. Nah ini sekarang summa atba'a sababa. Dzulqarnain mengikuti sebab perjalanan langkah ke atau jalan yang berbeda lagi dari 2 perjalanan yang sebelumnya, yang ke arah barat maupun timur. Ini ya, summa atba'a sababa. Hatta idza balagha bainas saddaini. Ketika Dzulqarnain sampai kepada 2 gunung. Kata sadd itu artinya adalah pemisah, tembok atau dinding. Asli kata sadd. Tapi maksudnya di sini adalah sadd ini adalah gunung. Mengapa? Karena gunung itu bisa menjadi pemisah atau dinding atau tembok bagi orang yang ada di bawahnya. Jadi orang akan sulit untuk mencapai ke tempat berikutnya kalau ada gunung. Makanya beberapa tempat yang disebut strategis dari sisi militer itu adalah kalau dia dikelilingi oleh gunung-gunung, karena akan sulit bagi orang di luar kelompok itu untuk bisa infiltrasi ke dia. Makanya disebut dengan asad di sini. Jadi kata sadda ini itu maksudnya adalah 2 gunung. Jadi ketika Dzulqarnain telah sampai di antara 2 gunung, ada 2 gunung besar ya. Dzulqarnain sampai ke wilayah yang ada di antara keduanya, satu lembah berarti ini, satu dataran rendah. Wajada min dunihima qauma. Maka ya, Dzulqarnain di situ mendapati di belakang atau di balik, di bawah gunung-gunung 2 gunung itu, qauma, satu kaum, satu komunitas, kata komunitas itu dari kata kaum. Kaum menjadi community dalam bahasa Inggris atau komunitas dalam bahasa kita. Kaum dari bahasa Arab kaum. Ada satu kelompok bangsa, satu kelompok masyarakat, satu kelompok manusia. Yang mereka itu sifatnya atau karakteristiknya la yakaduna yafqahuna qaula. Yang kaum itu hampir-hampir la yakaduna, hampir-hampir tidak ya. La yakaduna yafqahuna qaula. Mereka hampir-hampir tidak memahami percakapan umumnya umat manusia. Ya, jadi Dzulqarnain mengambil jalan yang lain. Ini para ulama juga berbeda pendapat. Apakah perjalanan itu ke arah utara atau ke arah selatan? Tapi yang jelas karena sababan tadi disebutkan nakiroh, itu artinya jalan yang berbeda daripada jalan yang disebutkan sebelumnya. Arahnya bisa ke utara atau ke selatan, tapi di sini Al-Quran tidak menyebutkannya. Kalau kebanyakan mufasir itu menyebutnya ke arah utara. Kemana? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah di situ ada 2 gunung yang cukup besar, di mana di bawahnya itu ada satu komunitas, ada satu kaum, kelompok bangsa yang hidup manusia, ada bangsa manusia yang hidup di situ. Yang mereka itu karakteristiknya la yakaduna yafqahuna qaula. Hampir-hampir tidak memahami percakapan. Ini maksudnya apa? Para mufasir ada yang menjelaskan begini. Mereka ini berada di satu tempat yang relatif terisolir dari berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang lain. Sehingga bahasa yang mereka gunakan hanya bisa mudah dipahami oleh kelompok mereka sendiri. Mereka tidak mudah memahami bahasa orang lain dan tidak mudah juga untuk memberikan pemahaman kepada orang lain. Karena apa? Karena kehidupan mereka relatif terisolir dari dunia di luar mereka. Sehingga ini menunjukkan bahwa tempat mereka adalah tempat yang sangat sulit secara geografis. Yang nanti ada tentang yang maju tadi nanti. Tempat ini adalah tempat yang kaumnya itu tidak memahami, tidak mudah layak kaduna ya. Mereka bukan tidak paham, tapi hampir-hampir tidak paham perkataan. Sebabnya apa? Yaitu tadi bisa dimaknai karena tempatnya terisolir, ya, jarang berinteraksi dengan orang di luar mereka, maka mereka tidak mudah
hampir-hampir sulit untuk memahami perkataan yang biasa dipakai oleh orang-orang di luar mereka. Jadi bahasa mereka adalah bahasa yang tertutup. Ini. Atau ada juga yang memaknai, ya, para mufasir memaknai bahwasanya la yakaduna yafqahuna qaula itu adalah karena memang keterbatasan jangkauan kemampuan kecerdasan mereka, sehingga mereka tidak mudah untuk memahami ungkapan-ungkapan komunitas di luar mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang benar wallahu a'lam, tapi itu cara para ulama-ulama kita, para mufasir untuk memahami ayat ini. Tapi ayat ini jelas mengatakan kaum itu tidak mudah untuk memahami ucapan orang lain di luar mereka. Ini sebabnya apa? Wallahu a'lam, bisa jadi kalau kelompok pertama mengatakan tadi karena memang lingkup mereka yang terisolir sehingga tidak mudah berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Atau yang kedua karena keterbatasan kecerdasan akal mereka, sehingga mereka tidak mudah untuk memahami bahasa daripada bangsa-bangsa yang lain. Ini. Qalu, mereka mengatakan, ya Dzul Qarnaini, wahai Dzul Qarnain. Nah ini gimana nih kok tidak bisa sulit memahami tapi bisa berkomunikasi dengan Dzul Qarnain. Ini para mufasir lagi-lagi ya. Ayat-ayat ini tidak memberikan keterangan secara detail, tentu dengan maksud-maksud hikmah yang Allah inginkan. Mereka tidak bisa memahami, tapi mereka bisa berkomunikasi dengan Dzul Qarnain. Ini ada yang mengatakan bahwa Dzul Qarnain karena tadi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dzul Qarnain ini diberikan sumber daya luar biasa sampai beliau itu hampir semua hal yang beliau inginkan bisa dicapai. Kalau di sini maksudnya adalah Allah memberikan kemampuan untuk menyiapkan adanya orang-orang yang bisa menerjemahkan bagi Dzul Qarnain. Wallahu a'lam bishawab. Atau ya di situ memang Dzul Qarnain adalah orang yang memang juga mampu berkomunikasi dengan semua pihak. Orang-orang yang di barat bisa diajak bicara, diajak komunikasi. Yang di timur bisa, bahkan orang-orang yang sulit berkomunikasi dengan pihak luar, yang la yakaduna yafqahuna qaula, itu juga bisa diajak komunikasi oleh Dzul Qarnain. Itulah sifat seorang pemimpin yang dahsyat, bisa berkomunikasi dengan siapa saja, kira-kira begitu. Orang-orang kecil yang tadi peradabannya enggak ini bisa diajak komunikasi oleh Dzul Qarnain. Orang-orang yang seperti ini tingkat kecerdasannya rendah, menurut satu mufasir, atau orang-orang yang terisolir dari dunia luar bisa diajak komunikasi oleh Dzul Qarnain, sehingga Dzul Qarnain bisa mengerti apa problem mereka bisa menyampaikan maksudnya kepada Dzul Qarnain. Ini kehebatannya Dzul Qarnain, seorang pemimpin yang bisa berkomunikasi dengan siapapun yang dia temui. Qalu, mereka mengatakan ya Dzul Qarnain, wahai Dzul Qarnain. Dan mereka merasa aman dengan Dzul Qarnain, merasa nyaman untuk mengadukan masalahnya kepada Dzul Qarnain. Dzul Qarnain ini pemimpin yang tadi kuat, powerful, solid kekuatannya, tapi orang-orang seperti ini nyaman mengadu kepada Dzul Qarnain, nyaman untuk menyampaikan keluhannya kepada Dzul Qarnain. Ya Dzul Qarnain, inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard. Sesungguhnya, ini bahasanya pakai taukid ya, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mufsiduna, mereka adalah makhluk pembuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu di ayat ini hanya disifati dengan sifat utama mereka, yaitu mereka adalah kelompok pembuat kerusakan di muka bumi ini. Sifat mereka begitu, perusak. Nah, siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Ini pembahasannya akan panjang. Tapi yang jelas menurut riwayat hadis-hadis yang sahih ya, ada cerita Israiliyat, adanya Ya'juj itu ini ada riwayatnya tapi disebutkan oleh beberapa ulama juga ya, dalam beberapa kitab tafsir atau kitab sejarah. Ada yang mengatakan Nabi Adam pernah ihtilam sehingga spermanya itu jatuh ke bumi, dan dari situlah Allah menciptakan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi riwayat ini dipastikan tidak sahih ya. Jadi tidak bisa dijadikan dasar. Tapi kalau menurut riwayat yang lain lebih sahih, mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah min bani Adam, termasuk daripada anak cucunya Nabi Adam ya. Ada yang menyebutkan para ahli sejarah ya,
bahwa di antara bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini berasal dari keturunannya Yafith bin Nun, ya. Salah satu di antara anak Nabi Nuh yang bernama Yafith, ya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita tidak usah terlalu masuk jauh ya, tapi intinya adalah Ya'juj dan Ma'juj itu merupakan bangsa manusia karena dia adalah anak turunnya Nabi Adam. Nanti juga diceritakan dalam hadis lain juga bahwasanya mereka ini jumlahnya sangat banyak, ya, sangat banyak. Mereka kalau satu orang meninggal dari Ya'juj dan Ma'juj itu bisa meninggalkan 1000 orang setelahnya. Jadi mereka bisa beranak pinak, berketurunan dengan sangat luar biasa. Ya, wallahu alam gimana ini hakikatnya, wallahu alam kita nggak bisa memastikannya. Dan itu nanti juga disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu nanti akan keluar ke dunia ini, ke muka bumi ini, keluar lagi ya. Lepas itu benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain, sehingga mereka nanti akan membuat kerusakan di muka bumi. Ya, nanti cerita Ya'juj dan Ma'juj itu dia akan muncul setelah fase Dajjal selesai. Setelah fase Dajjal nanti menjelang hari kiamat, di antara min asratis sa'ah al-kubra, di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar adalah nanti keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, di mana mereka kalau nanti keluar ya, hatta idza ada dalam surat Al-Anbiya itu ya. Kata Ya'juj dan Ma'juj disebutkan 2 kali dalam Al-Qur'an, di surat Al-Kahfi dan surat Al-Anbiya. Ayat berapa saya lupa, itu 50 berapa lah. Hatta futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Kalau nanti sudah dibuka itu tembok ya, dinding yang dibuat Dzulqarnain yang menutup pergerakan daripada Ya'juj dan Ma'juj, mereka akan keluar secara luar biasa, wa hum min kulli hadabin yansilun, dan mereka akan keluar dari tempat-tempat yang tinggi turun dengan cepat dan ramai. Ya, wallahu alam dari tempat yang tinggi itu apakah nanti maknanya seperti apa, wallahu alam. Ada yang memaknai mereka punya teknologi yang bisa terbang sampai mereka turun ke muka bumi dari atas. Wallahu alam, ini semua adalah tidak ditegaskan secara eksplisit oleh ayat maupun hadis. Jadi jelas mereka akan datang dari tempat-tempat yang tinggi, apa melalui pesawat udara atau apa, wallahu alam bishawab. Tidak ada yang mengetahui itu. Ya. Ini tentang Ya'juj dan Ma'juj sekilas ya. Tapi kita kembali ke ayat ini. Dzulqarnain diadukan kepadanya, ya, dikeluhkan kepadanya tentang adanya kaum Ya'juj dan Ma'juj yang karakternya itu adalah mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan. Maka orang-orang ini, ya, orang-orang yang tadi yang la yakaduna yafqahuna qaula, yang tidak terlalu bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang di luar mereka, tapi bisa berkomunikasi dengan Dzulqarnain, itu mereka mengatakan ada kaum yang mengancam mereka, mufsiduna fil ardh. Maka apakah bisa engkau wahai Dzulqarnain, aku berikan kepadamu kharja, satu imbalan. Kata kharj disebut dengan kharj karena dia adalah harta yang dikeluarkan untuk orang lain. Kata kharaj kan dikeluarkan. Dia artinya adalah satu imbalan, satu jasa yang ditawarkan oleh orang-orang ini untuk meminta bantuan Dzulqarnain untuk membuat apa? Ala antaj'ala bainana wa bainahum sadda. Agar engkau wahai Dzulqarnain bisa membuatkan untuk kami bainana wa bainahum, antara kami dan mereka, Ya'juj dan Ma'juj yang pembuat kerusakan yang di muka bumi yang mengancam kehidupan mereka ini, sadda, dinding yang bisa menghalangi. Dzulqarnain ditawari imbalan. Seorang raja yang adil, powerful, kekuatannya solid, ditawari imbalan. Tapi jawaban Dzulqarnain bukan wani piro. Bukan wani piro. Tapi apa yang beliau jawab? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Dzulqarnain mengatakan apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku ya, oleh Rabbku khairun, lebih baik. Bukan wani piro. Enggak perlu dah kalian. Enggak perlu, aku enggak butuh imbalan kalian. Aku enggak butuh kharaj kalian, aku enggak butuh harta kalian. Apa yang telah Allah berikan kepadaku itu sudah lebih banyak dari apa yang kalian mau berikan kepadaku, yang kalian tawarkan kepadaku. Ya. Ini sifatnya Dzulqarnain ini luar biasa sekali, pemimpin yang ini.
Qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Udah, enggak usah. Imbalan itu tahan aja, udah buat kalian aja. Tapi fa'inuni, maka bantulah aku. Biquwatin, dengan kekuatan kalian, dengan kekuatan. Ini Dzulqarnain ini pinter ya. Seorang pemimpin, seorang raja yang memang Allah berikan kepadanya min kulli syai'in sababa. Segala hal yang bisa menyampaikan kepada maksud itu diberikan kepada dia, termasuk leadership yang luar biasa. Dzulqarnain ini tahu orang-orang tadi, kalau menurut penafsiran yang kedua tadi, yang kecerdasannya tidak setinggi umumnya manusia. Tapi mereka punya kekuatan, punya otot, punya okol. Ya sudah, dia keunggulannya di okol, kita gunakan okol itu. Kita gunakan kekuatannya. Fa'inuni biquwatin. Udah, kalian gak usah bantu mikir. Saya aja mikir kira-kira gitu. Tapi bantu aku dengan biquwah, dengan kekuatan kalian, dengan otot kalian. Ini dia bisa memilah dan memilih sumber daya dimiliki oleh orang yang dia pimpin. Yang ahli apa dipakai apa. Orang yang punya otot ya udah gunakan ototnya. Yang bisa bantu dengan pemikiran, ayo bantu dengan pikiran. Ini mereka enggak. Nabi Dzulqarnain begitu gitu ya. Dia memperhatikan siapa yang dia hadapi, kemampuannya apa, itu dia gunakan. Jadi sistem leadership itu partisipatif, ya. Mengajak orang yang dipimpin untuk berkontribusi, berpartisipasi dengan apa yang dia kuasai, apa yang dia miliki. Fa'inuni biquwatin. Ya udah, enggak perlu kalian ngasih imbalan. Enggak perlu. Saya udah banyak diberikan oleh Allah. Pikiran udah biar saya mikir. Ya. Kamu bantu ya, kamu bantu dengan otot kalian, dengan kekuatan kalian. Ya. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Aku akan buat bagi kalian yang bisa menghalangi antara kalian dengan mereka radma. Ya, dinding penghalang. Kata radm dengan sad itu beda. Yang diminta oleh kaum tadi adalah sad, dinding pemisah, tapi menggunakan bahasa sad. Tapi kata radm dalam bahasa Arab itu memiliki makna dinding pemisah yang kekuatannya berlipat dibanding sad. Mengapa kata radm itu adalah satu hal yang digabung, dua hal yang digabung menjadi satu, itu radm. Jadi dia benar-benar kekuatannya itu berlipat dibanding sad. Dan ini menunjukkan apa? Dzulqarnain sebagai seorang pemimpin, masyarakat itu butuh sad saja, butuh pelindung yang batasannya hanya sad saja. Tapi yang ditawarkan, yang diberikan oleh Dzulqarnain apa? Radm, yaitu satu dinding yang memiliki kekuatan, memiliki fungsi jauh lebih kuat dibanding apa yang mereka minta. Seorang pemimpin mengerti betul ini. Kebutuhan mereka ini untuk melindungi diri dari Ya'juj dan Ma'juj tidak cukup hanya dengan sad, dinding yang dinamai dengan sad, tapi aku akan berikan kepada kalian satu yang lebih kuat lagi, yaitu radm. Makanya kalau kita baca Quran terjemah ini sama-sama artinya apa di sini? Yang sadda dinding penghalang, radma juga dinding penghalang. Tapi kalau kita rujuk ke bahasa aslinya, kata radm itu adalah dinding penghalang yang fungsinya, kekuatannya berlipat dibanding dinding yang disebut dengan kata sad ini. Makanya Dzulqarnain memberikan yang lebih baik, yang lebih dibutuhkan, yang lebih bermanfaat dari apa yang mereka minta. Ini luar biasanya Dzulqarnain itu. Ya. Ala antaj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fihi khairun ama makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Ya, untuk aku buatkan yang bisa menghalangi antara kalian dengan mereka Ya'juj dan Ma'juj, radma, penghalang yang kekuatannya berlipat. Nanti akan kita bahas nanti betapa dinding yang dibuat Ya'juj dan Ma'juj itu berlipat kekuatannya karena dibangun dengan besi dan dicampur dengan tembaga. Ini karena sudah isya, kita cukupkan saja ya Pak ya. Kalau ada yang bertanya singkat atau menyampaikan pandangannya sebelum kita tutup. Ya, singkat padat Pak Darsono. Sebenarnya gini, kalau kita ambil intisarinya dari permasalahan ini,
seorang Zulkarnain adalah merupakan seorang tipikal pemimpin yang memiliki rasa kepekaan sosial yang tinggi terhadap permasalahan di masyarakat yang ada, ya kan? Tapi di samping itu mereka adalah tidak hanya ingin tahu permasalahan sosial yang ada. Yang paling utama mereka adalah artinya bisa mencari semacam solusi yang itu yang tepat terhadap permasalahan tersebut untuk segera ditangani. Nah, mudah-mudahan saja para pemimpin kita ini artinya banyak yang mengikuti pola pikir dari Zulkarnain tersebut. Ya, kita nggak usah jujur lah, misalnya katakan Pemimpin RW 06 gitu, background ya. Dia itu adalah sebagai pemimpin RW 06 yang meliputi RT 123. Ya, permasalahan sosial di RW 06 ini pasti kan beraneka ragam ya permasalahannya gitu. Kalau katakan mulai RT 1 ada permasalahan apa, RT 2 ada permasalahan apa, RT 3 ada permasalahan apa gitu. Dari semua permasalahan ini, kalau misalnya sudah bisa kita inventarisir atau cek kebenarannya, yaitu hanya perlu segera mendapatkan satu solusinya. Mencari solusi itu kan tidak harus katakan kalau orang bilang saatnya gitu ya, mungkin artinya sekali bapak masuk jadi itu juga butuh pemikiran juga. Namun demikian yang paling utama adalah kita perlu semacam bukti nyata bahwa kita paling tidak sudah memperhatikan permasalahan tersebut dan segera mendapat penanganan yang secepat mungkin. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Darso atas pandangan dan masukannya. Yang lain? Kalau tidak, kita cuma sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, ngaji ini hanya pemicu saja ya. Silahkan di rumah masing-masing dibuka Qurannya, dibaca-baca, buka tafsirnya. Sekarang sudah mudah kita mencari tafsir secara gratis di internet, sudah banyak. Ada aplikasi-aplikasi yang bisa membimbing kita. Benar bisa kita bahas lagi di sini dan seterusnya, sehingga kita mudah-mudahan lebih dekat kepada tali yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar semua dalahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah karena kebodohan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.